الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kitab Tayammum Kitab Tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam salah satu naskah naskah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh, tetapi naskah yang beliau jadikan acuan atau dasar dalam menyusun Syarah Bukhari adalah naskah yang menjelaskan bahwa basmalah setelah kitab tayammum, yakni kitabut tayammum, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tentu kadang-kadang saya beritahukan ini bahwa para atau sebagian yang mentahqiq, ya, menerbitkan kitab Fathul Bari tidak mengikuti apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidh, sebagiannya, kalau tidak mau dikatakan sebagian besarnya. Di cetakan ini didahulukan Bismillahirrahmanirrahim. Naskah Al-Hafidh basmalahnya belakangan, ada 2 naskah dan lain-lain banyak lagi, ya. Seharusnya orang-orang yang meneliti atau akan menerbitkan kitab Fathul Bari, maka dia mengikuti apa yang dikatakan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka apabila kamu tidak mendapati air, tayammumlah dengan tanah yang bersih, thayyiban, suci. Dan usaplah muka kamu dan tangan kamu darinya, yakni dengan menggunakan tanah, yakni sa'idan tersebut. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu berjanabah maka mandilah. Wa in kuntum marda,
أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء الآية. Dan jika kamu sakit atau berpergian safar atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang hajat, yakni ia buang hajat, atau kamu menyentuh, yakni jima dengan istrimu, tetapi kamu tidak mendapati air untuk mandi atau untuk wudu, fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Itu dia. Menunjukkan bahwa tayammum sebagai pengganti wudu seorang muslim, ini hadas kecil, dan sebagai pengganti mandi janabah, hadas besar. Hadas kecil, au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Hadas besar, au lamastumun nisa, jima. Yakni apabila kamu junub, Rabbuna berfirman dan memerintahkan fattaharu. Dan apabila kamu buang hajat kecil atau besar dan kamu ingin sholat tetapi tidak ada air, falam tajidu ma'an, maka tayammum. Jadi tayammum pengganti, tayammum bagi seorang muslim pengganti wudu dan mandi janabah. Apabila tidak ada air, tidak mendapatkan air. Juga tayammum bagi mereka yang tidak bisa atau tidak sanggup menggunakan air. Nah, ini dia. Wa in kuntum maradha. Dan jika kamu sakit, yakni kamu tidak mampu menggunakan air, khawatir bertambah sakit atau takut sakit karena udara sangat dingin, takut binasa, maka kamu bertayamum, baik sebagai pengganti wudu maupun mandi janabah. Jadi luas sekali tayamum itu. Pertama, ia sebagai pengganti wudu apabila seseorang tidak mendapatkan air. Juga sebagai pengganti wudu apabila seseorang sakit atau takut sakit kalau ia menggunakan air, atau takut binasa, atau takut kehausan karena hanya itu air, maka ia tayammum. Airnya digunakan untuk minum karena tidak ada air lain selain itu.
Ya. Demikian juga ketika kamu safar, tidak mendapatkan air, kamu tayammum. Safar, kamu ingin wudu, tidak dapat air, kamu tayammum. Safar, kamu berjanabah, tidak ada air, atau kamu tidak mampu menggunakan air, maka kamu tayammum. Yang kedua, sebagai pengganti mandi janabah. Jelas Rabbuna berfirman di sini. Jadi luas sekali tayammum itu. Ya. Kemudian Al-Imam dalam bab pertama hadis nomor 334 menjelaskan tentang salah satu sebab turunnya ayat tayammum dalam surat Al-Maidah. Salah satu sebab atau sebab, yakni sababun nuzul ayat tayammum dalam surat Al-Maidah. Al-Imam rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik, yakni Al-Imam, an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi dari ayahnya, yaitu Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin As-Siddiq Al-Akbar, an Aisyah radhiyallahu anha zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Qasim keponakan Aisyah. Anak dari Muhammad. Apa itu suara? Berisik. Qasim, keponakan Muhammad. Qasim, anak Muhammad, saudara dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kunna bil bayda'i aw bi dhatil jaysh inqata'a 'iqdun li. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar beliau, safar dalam peperangan. Barangkali ini sepulang dari peperangan. Sehingga ketika kami sampai di satu tempat yang bernama Baida atau Zatul Jaish, terputuslah kalung kepunyaanku. Iqdun itu kalung. Inqata'a, terputus, jatuh. Tentu Aisyah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala iltimasihi wa aqama an-nasu ma'ahu wa laysu 'ala ma'in. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertahan, tinggal untuk mencarinya, mencari kalung
tersebut yang hilang dari Aisyah. Dan manusia, yakni para sahabat pun tertahan bersama beliau. Padahal mereka tidak berada di satu tempat yang ada air. Walaysa ala ma. Mereka tidak berada di tempat yang ada air. Yakni tempat itu barangkali gersang, tidak ada air. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin as-Siddiq faqalu. Lalu mereka, yakni para sahabat, mendatangi Abu Bakar as-Siddiq dan mereka berkata, "Ala tara ma sana'at Aisyah?" Tidakkah engkau lihat apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas. Ia menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang banyak untuk mencari kalungnya yang hilang. Walaisu ala ma'in. Walaisa ma'ahum ma'un. Padahal mereka tidak berada di tempat yang ada air dan mereka pun tidak membawa air. Faja'a Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun datang menemui anaknya, putrinya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pahaku, di pangkuanku. Sungguh beliau tertidur. Pulas. Faqala, maka Abu Bakar berkata kepada Aisyah, habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas. Engkau telah menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di sini dan orang banyak. Walaisu ala ma'in walaisa ma'ahum ma'un. Padahal mereka, kita ini tidak berada di tempat yang ada air. Dan mereka pun tidak membawa air. Mungkin telah habis atau berkurang. Faqalat Aisyah. Maka Aisyah menceritakan kepada kita. Fa'atabani Abu Bakrin. Abu Bakar mencelaku. Wa qala ma sya'allahu ayyakula. Dan beliau mengatakan apa yang Allah kehendaki untuk dikatakan. Alhasil dimarahi, dicela. Wa ja'ala yat'anuni biyadihi fi khasirati. Kemudian Abu Bakar menusuk dengan tangannya, jarinya, ke lambungku, pinggang. Biasanya orang kalau di gini bergerak dia, itu. Seperti itu nama Abu Bakar. Hanya ada pelajaran bahwa seorang ayah tetap mengawasi anak-anaknya sepanjang hayatnya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Walaupun ia telah bersuami, walaupun ia telah beristri, lihat Abu Bakar as-Siddiq tetap perhatian. Sampai ditegur, dicela, ditusuk ini pakai jarinya tentu. Ya, ini orang tua masih mempunyai hak
Ada suaminya Rasulullah SAW. Kalau salah dimarahi. Walaupun tanggung jawab mutlak ada pada suami. Tapi orang tua tetap sepanjang hayatnya. Ini. Fala yamna'uni minat taharruki illa makanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi. Maka tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak, taharruk, melainkan kedudukan tempat Rasulullah, yakni Rasulullah SAW sedang berada di pangkuanku, di pahaku. Khidmat Aisyah kepada Nabi yang mulia SAW. Khidmat seorang istri kepada suaminya. Sampai Aisyah tidak berani bergerak sedikit pun juga ketika ditusuk itu. Biasanya orang begini bergerak tentunya. Geli atau apa. Ya, ini salah satu keutamaan Aisyah. Ya. Sini ada sedikit faedah taharruk bergerak. Bukan bergetar gini. Berarti orang yang menggetarkan jari telunjuk ketika tasyahud salah secara bahasa. Saya bergerak gini. Taharruk. Bukan bergetar tapi taharruk bergerak. Maka yuharrikuha itu menggerakkan jari. Enggak usah takut. Ini sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Saya merasa heran kepada orang-orang yang mengikuti hawanya dan asabiyah sehingga tidak mau memakai hadis ini. Hadis itu jelas. Tidak ada syubhatnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tidur lama. Faqama Rasulullah SAW hina asbaha ala ghairi ma'in. Maka Rasulullah SAW ketika subuh beliau bangun. Pagi subuh beliau bangun dan tidak ada air. Fa'anzalallahu ayat tayammum. Maka Allah menurunkan ayat tayammum. Ayat tayammum ada dua dalam surat Al-Ma'idah dan surat An-Nisa. Yang ini turun surat Al-Ma'idah. Nanti akan turun lagi surat An-Nisa. Ada dua kejadian. Dan kedua kejadian tersebut terjadi pada diri Aisyah radhiyallahu taala. Ini kalung dia. Dia punya kalung sendiri jatuh. Nanti kalung dia pinjam sama kakaknya Asma dan juga hilang. Turun surat An-Nisa. Menurut Al-Imam Al-Bukhari kejadian itu berbeda. Menurut Al-Hafidh satu kejadian, perbedaan antara sesama mujtahid. Turun ayat, maka fatayammamu, yakni mereka pun bertayammum sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqala Usaid bin al-Hudair, faqala Usaid bin al-Hudair berkata, Usaid bin Hudair berkata, Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Wahai keluarga Abu Bakar, ini bukan yang pertama kali keberkahan terjadi padamu dan mengakibatkan ini berkahnya kejadian yang terjadi padamu. Tidaklah ia yang pertama kali menjadi keberkahan bagi kamu dan keberkahan bagi kaum muslimin, ya ala Abi Bakrin. Nah, ini menjelaskan
keutamaan Ummul Mukminin Aisyah yang menjadi sebab turunnya ayat tayammum. Qalat, Aisyah berkata, menceritakan kepada kita, faba'asna al-ba'ira alladhi kuntu alaihi. Lalu unta yang aku naiki pun disuruh berdiri, ba'asna, disuruh berdiri. Jadi unta itu duduk ya, duduk gitu. Rupanya terjatuh, berada di bawah unta itu, dia duduk ketindian. Begitu, fa-asabna al-iqda tahtahu. Kami mendapati kalung itu di bawah unta itu. Mungkin saja kejadiannya Aisyah di atas unta, jatuh kalungnya, cari mengadu pada Rasulullah SAW, dan unta itu turun, duduk, ketutup. Begitu disuruh berdiri, ada apa? Ya, nah ini menjadi salah satu sebab turunnya ayat tayammum, yaitu dalam surat Al-Maidah. Kemudian hadis yang selanjutnya ke 334, haddatsana Muhammad bin Sinan qala, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami, menunjukkan bahawa beliau duduk di majlis beramai para muhaddisin, tidak sendirian. Karena itu beliau mengatakan haddatsana, kami, berarti bukan hanya beliau. Bukan hanya beliau. Muhammad bin Sinan menceritakan kepada para pelajar hadis ini. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari ada guru atau syekh yang lain, yaitu Sa'id bin Nadhr. Dan itu Bukhari diceritakan olehnya sendirian. Karena itu beliau mengatakan, wa haddatsani Sa'id bin Nadhr. Sa'id bin Nadhr telah menceritakan kepadaku sendiri. Kali itu dipisahkan oleh Bukhari. Ini beramai-ramai, ini sendiri. Semuanya berpulang kepada Hushaim. Yani Hushaim bin Bashir. Rawi yang sangat thiqah. Karena itu hadis pembacaan surat Al-Kahfi pada malam hari Jumat saya sahihkan, itu dari riwayat Hushaim bin Bashir. Walaupun yang lainnya tidak menyebut, tapi Hushaim menyebut, maka ia merupakan hadis yang berdiri sendiri, tidak menyelisihinya. Ya. Bukan menyelisihi para rawi yang lain, tapi dia hadis yang harus kita tempatkan pada tempatnya, sehingga kita tidak mempertentangkan antara satu dengan yang lain tanpa hujjah yang kuat. Ya. Hushaim dari qala akhbarana Sayyar. Berarti Hushaim sudah ikhbar. Kalau dia mudallis. Qala haddatsana Yazid huwa ibnu Suhaib al-Fakir, ya. Tertulis al-Fakir di situ ada. Tapi bukan fakir harta.
pinggangnya, tulang punggungnya ini ya patah. Jadi disebut Yazid Al-Fakir yang patah iniannya. Punggungnya ini, apa namanya? Ya, tulang sini. Tulang belakang sini. Qala akhbarana Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Diberikan kepadaku 5 perkara. Yang 5 perkara itu tidak diberikan kepada seorang nabi pun, pada seorang nabi yang sebelumku. Yang 5 perkara itu tidak diberikan kepada seseorang sebelumku, yakni minal anbiya, dari para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemberiannya 5. Dalam hadis yang lain 6. Pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan diberikannya rasa takut, rasa gentar oleh musuhku ini, secara gentar, rasa takut musuh-musuhku sejauh perjalanan 3 bulan, sejauh perjalanan sebulan. Jadi sejauh perjalanan sebulan musuh ketika akan berhadapan dengan Rasulullah SAW secara langsung gentar, takut. Nah ini keutamaan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Fa aynama rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Dijadikan untukku bumi ini tempat sujud. Masjidan maksudnya tempat sujud. Wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Tayammum. Maka di mana saja, kapan saja seseorang dari umatku mendapatkan waktu salat, falyusalli, hendaklah dia salat. Karena permukaan bumi ini semuanya tempat untuk sujud. Tidak ada yang menghalanginya. Kecuali kalau dijelaskan oleh pembuat syariat ini. Dikecualikan. Seperti tidak boleh sholat di kamar mandi, toilet, ya, di pekuburan, di masjid yang ada kuburnya. Asyahid di sini wa tahuran. Berarti bumi ini semuanya bisa dipergunakan untuk tayammum. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, wa ukhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan untukku harta-harta rampasan perang yang tidak dihalalkan bagi seseorang pun sebelumku. Para nabi bersama umat-umat mereka tidak halal harta rampasan perang. Umat ini bersama nabi mereka alaihimus salatu wassalam dihalalkan. Yang ketiga, yang keempat, wa u'titu syafa'ata, dan diberikan kepadaku syafaat.
yakni syafaat kubra. Ketika manusia berada di padang mahsyar. Dan mereka kepayahan. Lalu sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Muslim, manusia, yakni orang-orang yang beriman mendatangi Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa alaihi wassalatu wassalam, dan mereka semuanya memberikan uzur, mengemukakan uzur yang ada pada mereka. Tidak bisa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya dalam hadis panjang sekali. Ya, itu syafaat uzma atau kubra. Yang terakhir, yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Dan adalah para nabi, yakni yang sebelumku, diutus kepada kaumnya secara khusus. Para nabi yang sebelumku diutus kepada kaumnya saja, secara khusus untuk kaumnya, tidak untuk kaum yang lain. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammatan. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, untuk semua manusia, bahkan jin. Ya, ini keutamaan beliau. Dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Bukhari, beliau mengatakan bu'itsu bi jawami'il kalim. Aku diutus membawa jawami'ul kalim, yakni perkataan yang singkat tapi padat. Yaitu apa? Al-Quran dan sabda-sabda beliau. Al-Quran ayatnya singkat-singkat, tetapi maknanya luas dan dalam. Ini jawami'ul kalim. Dan sabda-sabda beliau. Orang bertanya tentang Islam dan dia tidak mau lagi bertanya kepada yang selain beliau. Dijawab oleh Rasulullah, "Qul amantu billah thumma istaqim." Singkat tapi maknanya luas. Qul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Ini sejalan dengan firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, al-ayah. Sejalan. Qul amantu billah thumma istaqim. Dan hadis-hadis lainnya menunjukkan tayammum merupakan keringanan yang memudahkan, bahkan sangat memudahkan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah akhir surat Al-Maidah, akhir ayat 6 dalam surat Al-Maidah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak ingin menjadikan kamu menanggung beban. Allah tidak mau kamu menanggung beban. Tidak. Allah tidak jadikan syariat ini merupakan beban. Tidak. Walakin yuridul yutahhirakum. Akan tetapi yang Allah inginkan adalah untuk membersihkan kamu.
dari dosa dan kesalahan, dari akhlak yang buruk, wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar ia menyempurnakan nikmatnya kepadamu, la'allakum tashkurun, dan agar kamu atau supaya kamu bersyukur atas nikmat Allah itu. Menunjukkan tayammum itu merupakan keringanan, kemudahan bagi setiap muslim dan muslimah. Jika tidak ada tayammum, akan menjadi beban berat bagi kita. Nanti kita akan lihat bagaimana hadis-hadis yang berbicara tentang tayammum. Bab yang kedua. Kalau bab yang pertama berbicara mengenai tidak ada air, tayammum sebagai pengganti air. Bab yang kedua, bagaimana kalau tidak ada air, tidak ada tanah? Apakah salat tetap ditegakkan atau tidak? Bukhari dengan kecerdasannya beliau memberikan judul bab ini, bab idza lam yajid ma'an wala turaban, bab apabila tidak ada air dan tidak ada tanah. Tidak ada air untuk digunakan wudu dan tidak ada tanah untuk digunakan tayammum. Bagaimana? Jadi pembicaraan para ulama mengenai hukum salat. Salatkah atau tidak? Atau menunggu sampai ada air atau tanah? Al-Imam membawakan hadis nomor 336. Haddatsana Zakaria bin Yahya qala haddatsana Abdullah bin Numair ini. Di situ tertulis apa? Numair, yang benar Numair. Tasgir, bukan Namir. Qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Yani Urwah adalah keponakan Aisyah. Dua kejadian ini diriwayatkan oleh dua orang keponakan Aisyah. Bab pertama, ya, hadis 334 itu dari Qasim, keponakannya. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin As-Siddiq. Ini dari Urwah bin Zubair bin Awwam, anak dari Asma. Anak dari Asma. Berarti Aisyah bibinya dari jalur ibu. Kalau Qasim dari jalur bapak.
An Aisyah, dari Aisyah, annaha ista'arat min Asma kiladatan fahalakat. Bahwa ia pernah meminjam dari Asma, kakaknya, kalung, lalu hilang. Nah, ini kejadian kedua menurut Al-Imam Al-Bukhari. Adapun sebagian ulama yang lain seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan satu kejadian saja, tidak berbilang. Masing-masing dengan ijtihadnya. Tapi saya lebih condong menguatkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Karena terjadi perbedaan. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang atau beberapa orang untuk mencarinya. Dan kalung itu pun didapati. Dan ia mendapatinya. فَأَدْرَكَتْ هُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً. Lalu waktu salat pun datang. Sedang mereka tidak mempunyai air. Mereka tidak membawa air. Fasallau, maka mereka pun salat. Yakni Rasulullah SAW mengutus beberapa orang untuk mencari kalung yang hilang itu. Bertepatan waktu salat, dapat ketemu, dapat. Mereka menemukannya, waktu salat datang. Dan mereka tidak membawa air. Walaysa ma'ahum ma'. Lalu mereka fasallahu, mereka salat. yakni tanpa wudu, tanpa tayammum. Fasaqau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengadu kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ayat tayammum, maka Allah menurunkan ayat tayammum. Faqala Usaid bin Hudair, maka Usaid bin Hudair berkata kepada Aisyah, kepada Aisyah. Usaid bin Hudair salah seorang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mencari kalung yang hilang dari Aisyah. Jazakillahu khairan. Ini asal perkataan jazakallah khairan. Jazakillahu khairan. فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. Demi Allah, tidak datang kepadamu urusan yang engkau tidak sukainya, yang engkau tidak menyukainya, melainkan Allah jadikan yang demikian itu bagimu, untukmu dan untuk kaum muslimin kebaikan. Di dalamnya terdapat kebaikan. Berselisihlah para ulama bagi mereka yang tidak ada air, tidak ada tanah. Contoh mungkin di pesawat, air habis. Mau cari di mana tanah? Ya. Sebagian ulama di sini pun dijelaskan oleh Al-Hafidh, mereka berpendapat salat wajib ditegakkan walaupun tanpa wudu, tanpa tayammum.
Ini pendapat atau mazhab sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Kemudian mereka yang mengatakan wajib ini pun berselisih lagi. Diqadha'kah atau tidak? Saya di atas pesawat tidak ada air, habis. Tanah nggak ada jelas. Salat orang masuk waktu, salat. Tanpa wudu, tanpa tayammum. Ketika mendarat di bandara, apakah kita mengqadha atau tidak? Menurut Syafi'i yang mengatakan wajib salat, wajib juga qadha. Karena ini merupakan uzur yang langka, sangat jarang sekali terjadi. Hampir-hampir tidak terjadi. Karena itu qadha. Adapun Imam Ahmad dan yang lain-lain juga dari mazhab Syafi'i, ini tidak saling taklid, menunjukkan bahwa mazhab itu kumpulan ijtihad ulama. Ya. Ibnul Munzir sendiri mengatakan, Imam Ahmad, Ibnul Munzir, Al-Muzani dan lain-lain mengatakan tidak wajib qadha. Hujjah mereka hadis dalam bab ini. Kita lihat mana yang lebih kuat hujjahnya. Tentu yang memakai hadis. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengulang. Kalau itu salat itu tidak boleh, pasti Nabi SAW akan mengingkarinya. Kenapa salat tidak ada wudu, tidak ada tanah tayammum? Tapi Nabi takrir menyetujuinya. Kemudian Nabi SAW tidak memerintahkan mereka mengulang salat ketika sampai di Madinah. Sudah ada air, sudah ada tanah. Maka hujjah Imam Ahmad kuat dari hujjah Asy-Syafi'i. Yang sama-sama mewajibkan salat. Hanya masalahnya qadha atau tidak. Syafi'i mewajibkan qadha. Harus. Ya Muhammad tidak. Dalilnya, hujjahnya ini. Tentu yang berpegang dengan hadis lebih kuat dari yang tidak berpegang dengan hadis. Adapun Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan tidak salat. Nah, itu ijtihad ulama, tidak salat. Karena tidak ada air, tidak ada tanah, tidak salat. Tidak perlu salat. Tetapi Abu Hanifah mengatakan wajib qadha. Imam Malik mengatakan tidak wajib qadha, tidak salat. Itu ijtihad. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan para sahabat. Para imam ini tentu mempunyai sandaran dari guru-guru mereka berdalil dengan ini, dengan itu. Tapi untuk saat ini maka pendapat ijtihad Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari tentunya karena beliau membawakan hadis ini dan berhujjah dengan hadis ini itu sangat kuat. Berarti salat wajib ditegakkan. Pertama, yang kedua tidak mengqadha'nya. Berdasarkan
takrir, persetujuan Nabi SAW. Coba antum perhatikan lafaznya. Fasallau. Mereka salat. Kemudian lafaz yang kedua, fasyakau. Lalu mereka mengadu. Dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mendiamkan. Berarti membenarkan perbuatan mereka yang menegakkan salat dan tidak memerintahkan untuk mengulangnya. Ini tentu kejadian yang langka. Mungkin suatu saat di atas pesawat, perjalanan panjang, seperti ketika akan umroh, air habis karena banyak digunakan. Air habis. Ada air-air untuk orang mungkin minum. Kalau bisa digunakan sedikit, mungkin. Taruhlah habis sama sekali. Nah, tidak ada. Nah, ini bukan di permukaan bumi, di udara. Orang tidak bawa tanah tentunya, tidak bawa debu. Ya, ada. Gimana? Ya salat. Nanti ketika sampai di bandara, ya tidak perlu mengqadha. Nah, karena kejadian ini sangat langka, maka Imam Syafi'i berijtihad wajib qadha. Ini kejadian-kejadian yang hampir-hampir tidak terjadi. Tidak terbayang tentunya oleh Syafi'i bahwa akan ada pesawat udara. Ya. Bab yang ketiga. Babut tayammumi fil hadar. Bab tayammum di waktu hadir, mukim. Seperti kita sekarang ini berada di Jakarta. Tidak safar. Berarti tayammum boleh di waktu hadar dan boleh di waktu safar. Idza lam yajidil ma, apabila tidak didapati air, atau khafa fautas salah, atau khawatir luput waktu salat dan air tidak ada. Wa bihi qala Atha wa qala al-Hasanu fil maridi indahu al-ma'u wa la yajidu man yunawiluhu yatayammamu. Demikian pendapat Atha, yakni Atha bin Abi Rabah. Demikian juga pendapat Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, ini dua orang tabi'in. Al-Hasan mengatakan mengenai orang sakit. Ada yang sakit, karena di situ ada air tetapi tidak ada yang mengambilkannya, membawakan kepadanya. Wala yajidu, dan ia tidak mendapati orang yang mengambilkan air untuknya, untuk wudu. Maka dia tayamum. Dia tayamum. Kemudian asar yang lain, ada dua asar, ya, ini dimausulkan oleh sebagian imam. Wa aqbala Ibnu Umar min ardihi bil Juruf fa hadaratil asru bi marbadi an-na'am. Bi marbadin na'am. Fa shalla. Thumma dakhala al-Madinata wa asy-syamsu murtafi'atun falam yu'id. Ibnu Umar datang dari tanah beliau, ya, di Juruf. Situ Juruf, yakni satu tempat di atas Madinah yang di situ mereka biasa mempersiapkan bala tentara untuk perang.
Dia di situ biasanya. Itu disiapkan tentara-tentara yang akan, orang-orang yang akan berperang. Ya, beliau datang dari situ. Datang waktu salat asar di Marbad An-Na'am. Ya. Kira-kira 1 mil ya dari Madinah. Itu. Lalu beliau salat, yakni beliau tayamum kemudian salat. Lafaz tayamumnya tidak dibawakan oleh Al-Imam, tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i di kitabnya membawakan riwayat ini dari gurunya Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, seperti tadi. Ya. Ketika sampai di Marbad, maka Ibnu Umar tayamum dan mengusap muka dan kedua tangannya, lalu salat asar. Dia tidak ada air, dia tayamum. Pada tayamum apabila tidak ada air dan kita berada di tempat kita, disyariatkan, tetap disyariatkan, dibolehkan. Menunjukkan bahwa tayamum bisa di waktu safar dan di waktu hadir, ketika tidak ada air atau tidak sanggup atau tidak mampu menggunakan air seperti sedang sakit. Ya. Kemudian Ibnu Umar masuk ke Madinah, ke kotanya, sedangkan matahari masih tinggi, yakni masih ada waktu salat asar, dan beliau falam yu'id, beliau tidak mengulang salatnya. Karena tayamum itu berkedudukan seperti wudu. Pengganti wudu itu tayamum. Kemudian Al-Imam membawakan hadis nomor 337. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits, yani Al-Laits ibn Sa'ad Al-Imam, an Ja'far ibn Rabi'ah an Al-A'raj qala sami'tu Umairan maula bin Abbas qala. Al-A'raj berkata, aku pernah mendengar Umair maula Ibnu Abbas berkata, aqbaltu ana wa Abdullah ibn Yasar maula Maimunah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna ala Abi Juhaym ibn al-Harith ibn Simmah al-Ansari. Aku bersama Abdullah bin Yasar, maulanya Maimunah, yakni bekas budaknya Maimunah yang dimerdekakan oleh Maimunah, maka dikatakan maula Maimunah, maula Ibnu Abbas, maula Ibnu Umar. Apabila ia seorang budak kemudian dimerdekakan oleh tuannya yang memilikinya, maka hak maula, hak wala ada pada tuan itu. Ada pada tuan itu. Ingat kejadian Ummul Mukminin Aisyah. Barirah datang kepada Aisyah, meminta agar Aisyah membeli dirinya. Membeli dirinya. Ya. Karena dia juga sedang menebus dirinya. Dia budak Barirah, perempuan. Lalu Aisyah mengatakan, dia bilang sama tuanmu, saya akan membayarnya, melunasinya, yakni membeli dirimu, tetapi hak wala ada pada saya. Yakni Barirah jadi maula Aisyah. Lalu Barirah kembali kepada tuannya dan diceritakan. Tuannya tidak mau, tidak, hak wala tetap pada kami.
Datang lagi Barirah kepada Aisyah. Diceritakan apa yang dikatakan tuannya. Maka Aisyah mengadu pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, beli hak wala pada orang yang memerdekakan. yakni anggapan mereka bahwa hak wala ada pada mereka batal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, mengapa orang-orang ini mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitabullah? Walaupun 100 syarat, tetapi tidak ada dalam kitabullah, maka syaratnya batal. Beli saja sudah, beli. Dibeli sama Aisyah. Pengakuan tuannya bahwa itu hak wala ada padanya batal karena syarat itu tidak ada dalam kitabullah. Tidak berlaku. Maka hak wala ada pada Aisyah. Kemudian Aisyah memerdekakan Barirah itu. Merdekakan Barirah. Sedangkan Barirah itu terikat pernikahan dengan seorang budak juga. Di dalam Islam apabila dua orang budak, laki perempuan terikat dalam pernikahan, salah satunya dimerdekakan, maka yang dimerdekakan ini boleh memilih melanjutkan pernikahan atau membatalkannya. Barirah memilih untuk tidak melanjutkan pernikahannya dengan suami yang budak, Mughis namanya, Mughis. Sedangkan Mughis itu sangat cintanya kepada Barirah. Sampai dia mengikuti terus di mana Barirah jalan di jalan-jalan Madinah itu, dia ikuti di belakang sambil air matanya mengalir. Nabi yang mulia melihat itu kesian, sehingga Nabi bersabda kepada pamannya Abbas, tidakkah engkau takjub akan cintanya Mughis kepada Barirah dan bencinya Barirah pada Mughis? Maka Nabi SAW datang kepada Barirah untuk memberikan syafaat. Mau kembali kepada Mughis. Ya, ini Barirah tanya, ini perintah. Ini perintah wajib atau sekedar saran? Tidak, kata Nabi. Ini syafaat. Dia tidak berhajat lagi. Kalau itu perintah Nabi, tentu harus ditaati. Wajib. Tapi ini tidak. Ini masalah hati. Orang sudah tidak suka. Sementara Mughis sangat mencintai Barirah. Dan dia jatuh cinta, cintanya dalam, hilang malunya. Maka dia ngikutin Barirah, terus kemana Barirah jalan, di jalan-jalan Madinah itu sambil menangis. Nabi SAW. Tetapi tidak boleh menjadi budak cinta. Itu sudah peribadatan nantinya. Orang mencintai seseorang, iya, itu hati. Mughis. Dia sangat cintanya, tapi Barirah membencinya. Barirah tidak mau balik lagi dengan Mughis. Ya. Nah, ini ada dua maula. Maula juga bukan karena sebab perbudakan, sebab juga masuk Islam juga, sebab adanya perjanjian saling tolong menolong, itu maula juga. Ini ada dua maula, yaitu Umair dan Abdullah bin Yasar. Ya, mereka masuk menemui Abu Juhaim bin Harith bin Simma al-Ansari.
dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Abu Jaham. Itu waham, keliru sebagian rawi. Bagian rawi di sini juga diterangkan oleh Al-Hafidh. Waqa'a fi Muslim dakhalna ala Abi Al-Jaham. Was-shawab annahu bitasghir, Juhaim bukan Jaham. Karena ada dua orang sahabat namanya Abu Jaham, ya, dan satu lagi namanya Abu Juhaim. Ini yang Abu Juhaim. Ya. Itu keliru, tapi tidak membahayakan hadis, tidak membuat hadis itu menjadi lemah. Hanya kesalahan nama, Abu Juhaim, Abu Jaham, hampir sama. Yang benar Abu Juhaim. Ini rawi tentang tayammum. An Abi Juhaim ibn al-Harith ibn Simma al-Ansari, faqala Abu Juhaim, wa aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Juhaim berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang min nahwi dari arah Bi'ri Jamal. Satu tempat yang terkenal dengan nama Bi'rul Jamal. Sekarang misalnya Zulhulaifah terkenal dengan nama apa? Bir Adi. Ini Bir Jamal. Falaqiyahu rajulun, lalu Nabi SAW dijumpai oleh seorang laki-laki. Yang dimaksud laki-laki ini adalah Abu Juhaim sendiri, tapi dia menyembunyikan namanya. Abu Juhaim. Fasallama alaihi. Lalu laki-laki itu memberi salam kepada Nabi SAW. Falam yarud alaihi Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak menjawab salamnya hatta aqbala alal jidari, sehingga beliau menghadap ke dinding, famasaha biwajhihi wa yadayhi, dan beliau bertayammum dengan mengusap muka dan kedua tangannya. Thumma radda alaihi salam, kemudian beliau baru menjawab salam laki-laki itu. Menunjukkan bahwa tayammum dibolehkan, disyariatkan di waktu hadar, tidak safar, apalagi di waktu safar ketika tidak ada air. Dan berdasarkan hadis ini disukai menyebut nama Allah dalam arti luas. Sedangkan mengucapkan salam adalah menyebut nama Allah. Berwudu kalau ada air, kalau tidak ada air tayammum. Membaca Al-Quran, zikrullah, dan lain sebagainya. Disukai, tidak wajib. Jadi bid'ah kalau kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Antum ingat kisah 3 orang yang sahabat yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anhum jami'an, menanyakan apa? Menanyakan peribadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang satu orang bilang apa? Saya tidak akan mau menikah, yakni mengharamkan pernikahan hanya untuk beribadah kepada Allah seperti kehidupan kependetaan. Yang satu lagi apa? Berpuasa terus tidak buka sepanjang hari. Yang satu lagi qiyamul lail. Ini berlebihan. Salah satu bid'ah itu, masuknya ke dalam bid'ah adalah berlebihan, al-ghulu. Maka Nabi SAW mengatakan, antum yang mengatakan begini dan begitu,
saya adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Tetapi saya menikahi beberapa orang istri. Saya puasa dan berbuka. Sehingga sahabat kalau melihat Nabi enggak puasa, seolah-olah beliau tidak pernah puasa. Kalau melihat Nabi SAW berpuasa, seolah-olah tidak pernah berbuka. Menunjukkan kadang-kadang beliau puasa, kadang-kadang tidak. Dan saya sholat, saya tidur. I'tidal. Saya juga Nabi SAW bersabda, I'tadilu fis sujud. I'tidallah kamu dalam sujud. Berarti sedang. Kalau terlalu memanjang, itu namanya tengkurap. Tengkurap begini. Panjang. Kalau terlalu ditekuk, itu menyentuh farji. Istilah Ibnu Umar. Salat yang menyentuh farjinya. Begini ngeringkuk sujudnya. Tapi i'tadilu, kata Nabi. Sedang. Dan dilihat contoh beliau. Ya, ini disukai. Saya ada waktu. Oke. Bab yang keempat. Babul mutayammim. Hal yanfukhu fihima? Babul mutayammim, bab orang yang bertayamum. Hal yanfukhu fihima, apakah ini dengan lafaz istifham, pertanyaan. Hal yanfukhu fihima, apakah ia meniup keduanya, kedua tangannya, telapaknya gini? Atau tidak? Apakah ini bagian dari penjelasan bayanus syar'i atau bukan? Tidak secara syar'i. Ya. Hadis nomor 338, haddatsana Adam, yani Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Al-Hakam bin Utaibah. An Dzarr, dari Dzarr, yani Dzarr bin Abdullah. An Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, an abihi qala. Hadis ini riwayat dari Syu'bah bin Hajjaj, beredar dari jalan Syu'bah bin Hajjaj. Yang meriwayatkan dari Syu'bah bin Hajjaj banyak sekali. Nanti kita akan melihat para perawinya. Tapi ini beredar dari jalan Syu'bah bin Hajjaj. Yang menerima hadis ini dari Al-Hakam bin Utaibah. Al-Hakam dari Dzarr. Dzarr dari Sa'id. Dalam sebagian riwayat, Al-Hakam meriwayatkan langsung dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza. Menunjukkan bahwa Al-Hakam mempunyai dua orang syekh. Umumnya ia meriwayatkan hadis ini dari Dzarr, syekhnya. Kemudian ia bertemu langsung dengan Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dan ia pun meriwayatkannya dalam sebagian riwayatnya. Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, tabi'in, meriwayatkan dari ayahnya, bapaknya, an abihi, yaitu Abdurrahman bin Abza.
sahabiyun sagir, sahabat kecil. Yakni dikatakan sahabat kecil karena ia masih kecil ketika Nabi SAW masih hidup. Ketika Nabi SAW hidup, ia masih kecil. Ia jadi laki-laki. Abdurrahman bin Abza ini dewasa pada masa khilafah pemerintahan Umar bin Khattab. Dan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an, beliau Ali mengangkat Abdurrahman bin Abza menjadi pejabat atau gubernur di Khurasan. Berarti wilayahnya luas sekali. Qala, berkata Abdurrahman bin Abza, ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab faqala. Seseorang pernah datang kepada Umar bin Al-Khattab dan ia bertanya, inni ajnabtu falam usibil ma'. Sesungguhnya saya pernah berjanabah, atau saya sekarang lagi janabah dan saya tidak mendapatkan air. Atau ia bertanya tentang bagaimana hukum. Sesungguhnya saya janabah atau pernah janabah dan saya tidak mendapatkan air. Apakah saya sholat atau tidak sholat sampai saya mendapatkan air? Faqala Ammar bin Yasir li Umar bin Al-Khattab. Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Al-Khattab, amma tazkuru, tidakkah engkau ingat, anna kunna, bahwa kita, saya dan engkau, pernah berada fi safarin, ana wa anta, aku dan engkau pernah safar, dan kita, saya dan engkau berjanabah. Itu maksudnya. Fa amma anta falam tusalli, adapun engkau tidak salat. Ijtihadmu, engkau berijtihad tidak salat. Wa amma ana, adapun saya, fatama'aqtu, aku berguling-guling. Ijtihad di Ammar. Karena kan yang dijelaskan tayammum pengganti wudu. Kayak tayammum ganti wudu, ya caranya seperti itu. Nah, kalau mandi janabah, itu kan mandi semuanya. Berarti dia berguling gitu. Seperti bergulingnya unta. Itu ijtihad. Dua-dua sahabat besar ini radhiyallahu anhuma berijtihad. Umar enggak salat. Enggak ada air. Ammar salat. Fasallaitu. Lalu saya salat. Ya. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku terangkan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni Ammar ketika datang seseorang bertanya kepada Umar, sungguh saya pernah janabah dan tidak ada air. Saya salat atau tidak? Kata Umar, enggak salat. Fatwanya, enggak salat. Ditegur oleh Ammar, antum enggak ingat? Nah, ini kalimatnya, coba lihat. Amma tazkuru, antum enggak ingat? Kita, aku dan engkau, ini dikatakan ana wa anta, pernah safar dan kita berjanabah. Engkau enggak sholat, aku berguling-guling di tanah dan aku sholat. Kemudian aku terangkan kejadian itu kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda kepadaku, inna makana yakfika hakada.
Sesungguhnya cukup bagimu melakukan seperti ini. Lalu fadaraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-arda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dengan kedua telapak tangannya ke tanah. Wa nafakha fihima. Dan beliau meniup kedua tangannya itu. Dalam riwayat yang lain didekatkan ke mulutnya, menunjukkan bahwa tiupannya tipis, bukan bukan tiup kalau memang ada, tidak harus. Ya? Thumma masaha bihima wajhahu. Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya mukanya. Bukan di gini-gini ya, kan itu enggak usap. Namanya usap, bukan cuci. Cuci beda. Usap. Wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya sampai pergelangan. Sampai sini. Buka atau kedua tangan dulu. Muka atau muka. Kedua telapak tangan sampai sini. Nanti akan ada hadisnya. Antum enggak ingat gitu kata Ammar. Maka Umar menegur Ammar, dia udah lupa kejadian sudah lama, ini di masa pemerintahannya. Tapi dari kejadian itu sudah berapa tahun. Dan khilafah Umar 10 tahun. Mulai tahun keberapa? 11, 12, 13, 14 ya, 14. Sampai 13 sampai tahun 23 Hijriah. Tahun berapa nih kejadian ini? Dan kejadian yang dia safar dengan yang Umar safar dengan Ammar radhiyallahu anhu. Tetapi Umar menolak. Lihat, ittaqillah kata Umar. Takutlah engkau kepada Allah ya Ammar. Barangkali antum lupa. Gitu dikata Umar. Barangkali antum yang lupa. Nah, ini menunjukkan Umar ada uzur, lupa. Nah, kalau sahabat saja lupa, bagaimana para imam yang lainnya? Kadang-kadang mujtahid lupa apa yang dia ketahui. Dia tahu ini dalil. Selang berapa puluh tahun, dia lupa. Fatwanya berbeda dengan dalil itu. Ini kejadian Umar. Justru Ammar yang ditegur oleh Umar. Ittaqillah. Hati-hati, barangkali antum lupa. Kata Ammar, taib, ya Amirul Mukminin. Nah, berarti Umar itu lagi jadi khalifah. Kalau memang antum tidak izinkan saya untuk menceritakan hadis ini, saya tidak akan ceritakan. Sudah cukup saya sampaikan tabligh. Nah, itu berarti cukup. Kata Umar, tidak. Saya tidak menghalangimu menceritakan hadis itu. Nah, ini ijtihadnya. Menunjukkan bahwa mujtahid tidak tercela sama sekali. Dan tidak boleh dicela. Apabila seseorang mujtahid itu telah mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada padanya. Dan dia mujtahid memang. Bukan mujtahid palsu. Itu pertama. Tidak tercela dan tidak boleh dicela. Yang kedua, mujtahid mengamalkan apa yang ia ijtihadkan. Seperti Umar mengamalkan, enggak sholat dia. Sampai dia dapat air. Ammar ya berguling-guling gitu. Dia sesuai dengan ijtihadnya.
menunjukkan bahwa ijtihad terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebagian sahabat. Bagaimana ijtihad itu bisa diingkari? Bagaimana kita menjadi orang-orang muqallidin, mengikuti madhab ini, madhab itu, madhab ini? Ini kaum madhabiyah. Lihat para sahabat berijtihad. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi tidak ada di hadapannya. Kejadian langsung mendesak yang mereka harus berijtihad. Berijtihad mereka. Disalahkan oleh Nabi? Tidak, dibetulkan yang salah. Disuruh ulang sholatnya? Tidak. Ammar enggak disuruh ulang, Umar tidak. Tapi diajarkan cukup sebetulnya bagimu apabila janabah tayamum. Tayamum itu seperti ini. Nah, sesuai dengan bab yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ini masing ihtimal, kemungkinan. Apakah kemungkinan tasyri' syariat, yaitu ditiup, atau kemungkinan yang lain? Karena itu Al-Bukhari di antara kecerdasannya, karena ini kemungkinan itu beliau membawakan dengan lafaz pertanyaan. Hal. Tetapi barangkali ya, atau yang lebih kuat, itu masuk wilayah tasyri', disyariatkan. Tipis. Lain. Muka, kemudian kedua tangan. Nanti kita akan bahas lagi, yaitu bab kelima tentang, masih bicara tentang sifat tayammum. Nah, ini menunjukkan ijtihadnya para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Berarti pintu ijtihad terbuka. Ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat, bukan hanya Ammar dan Umar radhiyallahu anhuma, tetapi oleh sahabat-sahabat lain, mereka berijtihad. Dan mereka tidak dicela selama mereka mujtahid. Dan mereka mengamalkan ijtihadnya dan tidak diperintah untuk mengulangnya. Ya. Nah, di sini Umar diberi udzur. Adanya udzur, yaitu lupa. Lupa dia. Lupa. Itu, ya, lupa. Dan bolehnya berdiskusi, berdialog, berdebat dengan amir, pemimpin tertinggi. Boleh membantahnya dalam hal-hal yang syar'i. Hal-hal yang syar'i. Umar bin Al-Khattab ditegur oleh Ammar. Ya, antum enggak ingat? Setelah Umar mengatakan ittaqillah, barangkali antum lupa. Kalau bahasa kita, barangkali antum yang lupa. Ya sudah. Kalau antum enggak bolehkan saya bawakan hadis ini, ya saya tidak bawakan. Kalau sudah cukup saya sampaikan. Itu maksudnya. Tidak. Dibebankan, Umar membebankan kepada Ammar. Sampaikan, saya tidak melarang. Sampaikan. Bebas. Ya, itu antara pemimpin Amirul Mukminin dengan ulama. Itu biasa, berbeda pendapat kadang-kadang. Biasa, hal yang biasa di dalam Islam. Beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij tujuannya adalah untuk menjatuhkan,
untuk membuat kerusakan. Barangkali ini, ikhwan, nanti kita sambung lagi pada tanggal 26 Syawal masing ya. Syawal ya. April ya, April. Sama tanggalnya kan ya? Ya beda 1 hari ya. 25 Syawal, 26 April. Insyaallah taala apabila tidak ada perubahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.